tim yang hampir nyaris lolos ke Piala Dunia loh. Jadi jangan kegeeran nih teman-teman di mana di ya operator gitu. Wah, kami dapat sponsor kakap yang ini enggak. Ya itu faktor Pak Erick Thohir ya. Ketua PSSI, terus Menteri BUMN. PSSI memenuhi syarat sebagai badan publik yang menerima dana dari APBN. Betul. Jadi harus transparan ya. Uang denda misalkan apakah masuk ke kas PSSI enggak nih? Terus uang denda itu kan banyak yang ingin tahu tuh uang denda buat apa aja tuh yang miliaran itu. Saya yakin kalau nggak ada orang yang mau menghancurkan sepak bola Indonesia, tapi mungkin ada orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari sepak bola Indonesia. Kembali lagi di Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan. Teman-teman, sepertinya setelah kegagalan AFF kemarin, keriuhan di sepak bola tanah air masih ramai, masih panjang, masih di media sosial, ataupun teman-teman lihat di berbagai platform, masih ada pro dan kontra terkait dengan hasil yang buruk gagalan itu. Kali ini gue mau bahasnya dengan Bung Eko Maung. Halo Kang. Kang, hatur nuhun Kang. Iya, sama-sama. Udah mau datang ke sini Kang. Kayaknya memang udah 2 minggu ya kita gagal AFF ini, tapi kayaknya masih gaduh masyarakat pro dan kontra, terutama dalam respon evaluasi PSSI menurut saya belum keluar secara nyata ya Kang. Iya, sebetulnya gini, karena kan ekspektasi kita tinggi ya. Jadi gini, ini yang saya rasain ya sama teman-teman. Awalnya tuh kita kan, targetnya kan kita tuh tim yang hampir nyaris lolos ke Piala Dunia loh. Ya, kita tuh pernah dalam keadaan jarak terdekat ke level tertinggi sepak bola. Nah, ekspektasinya seperti itu. Makanya kalau misalkan kalah atau tersingkir di ajang yang lebih rendah, ya itu pasti apa? Makanya lebih pusing, lebih spread, lebih lebih gampang mencaci gitu. Walaupun sebetulnya itu kan bisa diartikan level naik ya. Iya. Orang-orang tuh berpikir atau setidaknya merasa level Indonesia itu di atas gitu, bukan lagi ngomongin ASEAN gitu. Kang Eko seorang pendukung Persib. Yang bahasanya paling pas apa Kang? Ini banyak nih pendukung Persib. Saya bobotoh aja. Bobotoh. Oke, seorang bobotoh. Rasanya nggak pas kalau membahas Persib lebih dahulu sebenarnya. Kang, coba sedikit Kang ulasannya terkait dengan evaluasi Persib sebenarnya dari musim lalu dan terkait persiapannya sedikit nih menyambut musim baru Persib ini gimana Kang? Iya. Evaluasi itu kalau misalkan klubnya gagal juara, biasanya gampang mengevaluasi kan. Nah, karena ini juara berturut-turut, susah ya kalau mau ngomongin evaluasi, susah gitu. Nah, tapi kalau setidaknya kita bisa melihat naik level lah gitu. Kalau kemarin kan nggak tertandingi ibaratnya di Indonesia ya. Karena gini, saya yakin loh dalam 20 tahun ke depan yang juara berturut-turut 3 kali itu nggak akan ada lagi. Nggak akan ada yang bisa selain Persib yang sekarang nih. Nah, tapi kan kita akhirnya bicara tentang naik level ya. Naik kelas gitu. Ya kita harus bicara di Asia. Asia itu worth it banget karena yang pertama duit ya. Setiap step bisa lolos ke fase berikutnya itu uangnya gede. Udah gitu buat etalase exposure itu tinggi. Saya pernah tuh lagi nungguin di bandara ya. Di bandara waktu lagi transit, disiarin kalau Persib lagi main di Asia gitu. Bahkan diomongnya kan kemarin itu bahasa Inggris bagus lah buat exposure, buat etalase juga bagus gitu. Jadi saya pikir ya kalau mau pingin next level ya di Asia gitu. Jadi jangan cuma raja di domestik aja gitu. Terus evaluasinya ya dengan pemain yang ada sekarang ya harusnya bisa bicara banyak ya. Bisa lebih lah dari fase kemarin gitu. Kang, ini kan menyambut musim baru, udah ada beberapa pemain lah yang ditransfer masuk ke dalam skuad baru Persib untuk menyambut, walaupun ada beberapa yang keluar juga. Sesuai dengan harapan seorang Kang Eko sebenarnya gimana pemain-pemain ini Kang untuk mengisi bertukar posisi? Gini, kemarin saya sempat tuh sama teman-teman ngebagi skuad ini ya. Kita bagi 2. Sama bagusnya. Jadi itulah tadi nyambung sama tadi evaluasi ya. Maksudnya lebih ke persiapan aja gitu. Jadi dibandingkan dengan musim lalu, kedalaman skuad yang sekarang jelas makin bagus. Dan itu memenuhi syarat bagi pelatih untuk leluasa ya. Karena kalau pingin berprestasi di beberapa ajang sekaligus, tentunya kan
harus memiliki opsi-opsi ya kan, nanti kan pemainnya itu kan ada yang cedera, Iya. akumulasi kartu kuning apa, minimal penggantinya itu nggak jomplang, nggak game banget gitu. Dan sekarang kayaknya bisa, karena kalau Persib dibagi dua sekarang ya, Persib A dan Persib B, nah itu kekuatannya udah terlalu jauh. Berarti kalau nantinya ada yang cadangan, istilahnya pelapisnya Sama memiliki pelapisnya. kemampuan yang sama ya Kang ya. Nah Kang, saya mau berangkat balik lagi langsung ke timnas. Sebenarnya korelasi antara pemain Persib. Persib ini kan mendominasi Liga Indonesia dalam 3 musim terakhir ya. Tapi kalau saya melihatnya, mohon maaf, keterlibatan ataupun peran ataupun kehadiran pemain Persib di timnas minim saya bisa bilang. Pertama tuh debatable ya, karena bisa jadi binaannya binaan Bandung, Oke. tapi berprestasinya di luar. Oke. Contoh aja Jajang Mulyana, Oke. binaan Bandung ya, tapi kan dia dulu top performnya mungkin waktu di Mitra Kukar atau Pelita Jaya ya. Tapi kan itu artinya kan pembinaan di Bandung berjalan. Oke. Atep aja. Ya, sempat di Persija. Ya gitu kan, tapi kan dia orang unik ya, Ya. asli Bandung, pembinaan Bandung. Logikanya kayak misalkan Adam Alis, pembinaan Jakarta sebenarnya, Betul. yang menikmati hasilnya Persib. Persib gitu ya. Nah, dan hal yang berbeda tuh antara pemain yang bagus dengan kebutuhan tim. Baik. Dalam artian sebetulnya Persib ya, enggak, ini terlepas, kita harus tetap ini ya, tetap harus ada kritik ya. Ya. Tapi Persib itu saya pikir kalau dibandingkan jumlah pemain yang diproduksi nggak selaras dengan juaranya Persib 3 kali berturut-turut gitu ya. Kan hal yang berbeda tuh antara pemain yang bagus yang perform dengan kebutuhan tim Nasional. kebutuhan timnas ya. Oke. Persib itu kan bisa juara bukan semata-mata karena pemain binaan asli, kalau enggak pemain yang memperkuat timnas sekarang. Iya. Tapi ada faktor pemain asing ya. Lalu ada faktor kontinuitas pelatih ya, Bojan Hodak terus-terusan nge-handle dia gitu ya. Terus hal-hal yang mungkin non teknis tapi itu ngaruh, kayak kelancaran gaji ya. Iya. Tapi kan finansial kuat. Nah, hal seperti itu kan sumber daya tuh. Nah, jadi Persib itu juara bukan bicara tentang pemain yang memperkuat timnas saja, tapi juga faktor pemain asing sama sumber daya lain yang bisa diakumulasi, dikonversi jadi prestasi. Bisa nggak kayak gitu Persib 5-10 tahun lagi gitu? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Intinya kalau misalkan itu harus dipertanyakan, itu harus ya. Karena Persib tuh pernah loh mendominasi timnas sekitar tahun 60-70, mungkin 60-70. Ya. Itu banyak pemain-pemain Bandung. Betul. Ya, pemain-pemain Bandung. Karena kan cara pembinaan di kita juga banyak berubah. Kalau zaman dulu tuh jelas, jadi timnasnya Bandung itu adalah Persib. Nah, si Persib ini kan dapat pemain dari klub-klub internal dia. Iya. Ibaratnya liganya lah, klub liga Persibnya kan. Jadi nggak mungkin kamu bisa memperkuat Persib kalau kamu sama sekali nggak terlibat di kompetisi internal Persib dulu kan. Makanya kompetisi internal ada klub-klubnya, pemain-pemain itu dari situ, makanya kan lahir. Jadi pembinaan yang klasik zaman dulu tuh terbukti ada jenjang karir yang pas gitu, cocok gitu kan. Kalau main bagus di klub internal, nanti kepantau sama Persib. Kalau misalkan bagus di kompetisi domestik, nanti bisa jadi kepantau sama tim nasional ya. Tapi kan zaman berubah sekarang. Persib aja udah nggak seperti itu ya. Udah membeli pemain jadi gitu. Ya, beli pemain jadi. Apalagi di era ada kan Persib itu sekarang kan tabu pakai pemain asing kan, itu udah didobrak dari tahun 2002 tuh. Udah. Kalau sekarang ada nggak sih Kang di skuad yang sekarang atau di musim lalu memang hasil akademinya Persib yang dinaikkan ke level senior? Saya ingat ya, saya aja kadang-kadang udah campur baur nih, kayak misalkan Beckham Putra, Kakang. Iya, Kakang Ya Rudian. kayak gitu itu kan masih ada sebetulnya. Jadi binaan Bandung, saya nggak ngomong Persib lah, binaan Bandung aja, binaan Bandung itu masih ada gitu. Dari akademinya ya. Terus kan yang sampai ke timnas gitu ya, sampai ke timnas juga yang junior tuh masih ada di Bandung. Sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah pemain-pemain kita nih bahkan sampai level internasional bagus-bagus loh waktu masih mudanya ya. Betul. Junior, tapi kadang-kadang ketika udah mulai masuk ke fase senior itu pada keteteran, kalah apa. Nah, saya nggak tahu di fase ini berarti kan kalau kita ngomong itu ada apa? Ada pathway-nya ya. Iya. Jadi jenjang karirnya ini kayak nggak ideal gitu loh. Ada jomplangnya, ada gap-nya gitu loh antara prestasi yang junior sama yang Itu kita ngomong bicara sama football development ya. Iya. Jadi kita sebenarnya udah nggak tepat lagi bicara tentang ada berapa akademi. Iya. Bicara ada berapa SSB, ada akademi aja nggak ideal ya. Iya. Tapi sebetulnya ketika itu udah dianggap banyak SSB, banyak akademi, adalah bagaimana caranya para pemain ini bisa dapat menit bermain gitu. Dan kebijakan sekolahnya kan udah ada ya. Wajib memainkan pemain U sekian itu. Dan cuma masih kurang kayaknya upaya-upaya itu. Iya, mungkin dari regulasi yang ditetapkan sekarang
masih kurang untuk memberikan jaminan pada pemain-pemain muda untuk bisa mendapatkan menit bermain. Kang? Iya, justru itu. Ini kita nggak ngomong mudanya dulu deh, pemain lokal aja. Pemain lokal. Kalau pemain lokal kalah sama pemain asing ya karena kualitas misalkan. Ya. Oh itu fair ya, bagus gitu. Jadi pemain asing, pemain lokal kalah nih kualitasnya yang lokal nih. Akhirnya asing ini yang mendapatkan tempat. Tapi kalau misalkan ada pemain lokal untuk kesempatannya susah karena apa? Karena si klubnya ini terlalu gampang beli pemain asing, dikit-dikit asing. Nah itu something wrong saya pikir ya, harus di lewatin ya rekayasa regulasi, polisinya harus ada yang berpihak dong sama apa? Bagaimana sih si pemain lokal ini bisa dapat kepastian juga di squad tanpa memberi privilege berlebihan ya, tapi persaingan sehat gitu loh. Ya. Gitu. Padahal kalau Kang sebenarnya apa sih kalau ngelihat ya, kalau tadi kita ngomong pemain asing, kenapa pemain asing ataupun kota yang pemain asing kan masih 11 saat ini ya, 11 dalam satu klub. Nah, kenapa itu masih dipertahankan oleh baik itu operator ataupun siapapun penyelenggaranya, sehingga padahal sebenarnya kalaupun menghasilkan prestasi kan sebenarnya hadiahnya nggak bisa besar banget ya Kang ya? Iya, kalau itu kan jawaban yang pastinya ya, yang lebih tepat itu kan otoritas sepak bola tuh sebetulnya. Oh, gini-gini alasan. Cuma kalau saya sih memang hal itu nggak terhindarkan ya, apalagi di era komersialisasi. Sebetulnya yang jadi indikator sepak bola di zamannya Erick Thohir ini kan lebih semarak loh. Oke. Apalagi kemarin ada apa tentang keuntungan 700 sekian 722 Nah iya. itu terus yang APBN cuma berapa? Cuma 36 ya. 60. Itu membuktikan kan bahwa aspek komersial value-nya kan naik ya. Nah, salah satunya ada kesemarakan adalah hal-hal yang kompetitif seperti itu. Pemain asing dianggap menjadi daya tarik dan sebagainya. Jadi sebetulnya alasan-alasan yang klasik seperti itu ya, daya tarik, terus orang lebih suka nonton, sponsor lebih berminat, ya itu nggak terhindarkan ya, relevan. Cuma ya saya pikir itu dia. Jadi kita kan ngomongin kompetisi ya, liga. Jadi liga sama timnas senior itu adalah hal yang paling seksi kalau kita ngomongin sepak bola ya, termasuk bagi para otoritasnya. Di situ kan ada exposure politik, ada aspek komersialnya ya, terus legacy yang diingat orang dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang berdarah-darah nih, kayak pembinaan usia muda, terus bermain di level-level grassroots. Nah ini kan harus seimbang gitu ya. Jadi kalau misalkan tentang tim senior, tentang kompetisi itu jelas lah banyak akselerasinya, ngasih pemain asing, sponsor, terus juga di segmen timnas bisa naturalisasi ya. Tapi kalau misalkan yang pembinaan grassroots itu kan memang apa sih akselerasinya nggak ada gitu. Jadi memang harus dikerjain dengan benar gitu. Iya. Oke. Selain pemain asing, Persib juga kedatangan pemain diaspora. Ada Ragnar Mangun yang paling baru ya, sebelumnya udah ada Tom Hai dan Eliano. Tentunya kedatangan ini kan sebenarnya sebenarnya mengurangi lagi jatah menit bermain pemain-pemain Indonesia lokal yang main dari Persib sebenarnya. Gimana ngelihatnya Kang? Apakah ini memang sebagai transfer knowledge katanya kalau orang-orang bilang? Ini sebelum netizen marah-marah di kolom komen ini harus dibuat clear dulu, karena kalau kita tuh kadang-kadang suka udah pada ngerti lah, ternyata nggak juga. Jadi pertama-tama nih ya yang nonton ini, saya tahu, kami juga tahu kan bahwa ketika orang udah jadi WNI, tentu saja haknya sama seperti orang negara atau warga negara Indonesia yang tidak naturalisasi ya, yang dari awal lahir udah punya paspor Indonesia itu sama. Saya tahu, kami tahu ya. Tapi begini tadi ya, yang dibilangin ini tentang Eliano, Orat Mangun, mereka itu dinaturalisasi pakai pasal 20 ya. Nah ini juga harus lengkap nih, karena di beberapa podcast sepotong-sepotong pada nggak clear. Jadi kalau orang mau dinaturalisasi ya, itu bisa lewat 3 cara. Ya, di Undang-Undang 12 2006 tentang kewarganegaraan. Yang pertama itu pasal 9. Ini cara yang konvensional lah, bahwa si orang asing ini harus stay 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut ya, berkelakuan baik, administratifnya intinya ini paling berat lah, karena harus syarat tinggal di wilayah Indonesia itu ya. Nah berikutnya pasal 19 ya, itu harus menikah dengan WNI gitu. Jadi ini pasal tentang kawin ya, kawin campur ya. Nah 2 yang ini kan sebetulnya mau sepak bola mau enggak masalah ya. Nah tapi ada pasal 20 nih. Pasal 20 ini punya karakteristik syarat yang khas, yaitu akan diberikan atau bisa diberikan kepada mereka ya atau WNA yang dianggap telah berjasa untuk negara atau untuk
kepentingan negara. Jadi telah berjasa, itu kan past tense ya. Jadi dia udah punya kontribusi nih. Atau untuk kepentingan negara. Nih kalau telah berjasa kan nggak bisa pesepak bola telah berjasa. Karena dia harus megang paspor Indonesia dulu, baru main buat timnas. Kalau buat pelatih bisa, karena dia pelatih, bisa. Paspornya masih asing, tapi dia punya jasa untuk Indonesia itu. Tapi kalau kita ngomongin pemain, dia harus nanti dibutuhkan oleh pelatih timnas. Berarti kan ada ekspektasi tuh, ekspektasi bahwa kamu tuh dinaturalisasi pakai pasal 20 ini. Makanya pasal 20 ini makanya berbeda dengan dua pasal yang lain yang tadi ya. Ini harus ada persetujuan DPR. Ya, pasal 20 itu. Berarti kan kepentingannya kompleks memang buat negara nih, ya. Kan DPR representasi ini ya, kedaulatan rakyat ya. Kak. Jadi ada ekspektasi kamu itu memang istimewa, namanya makanya sering disebut itu sama akademisi itu sebagai naturalisasi istimewa, karena kamu itu adalah orang-orang berpaspor asing gitu ya, yang ibaratnya orang Indonesia nggak punya kemampuan kayak kalian nih, makanya kalian ya ekspektasinya tinggi ketika kalian dinaturalisasi pakai pasal 20 ini. Hal-hal istimewa itu termasuk diantaranya adalah bermain di Eropa sebetulnya. Ini buat sepak bola ya. Saya khawatir karena begini. Karena nanti itu suka ada lagi yang ngomong tentang darah, keturunan, itu mah aturan FIFA ya. Jadi harus dibedakan hukum nasional sama regulasi atau ketentuan FIFA ya. Yang mensyaratkan darah kakek nenek. Ya, garis keturunan lah. Dari keturunan itu mah bukan ya. Jadi kalau kita ngomongin undang-undang kewarganegaraan nggak ada syarat seperti itu ya. Jadi siapapun bisa dinaturalisasi pakai pasal 20. Terus pasal 20 ini bukan cuma buat pesepak bola. Ini karena kita paling sering aja ngomongin ya naturalisasi sepak bola. Misalkan Anda itu ilmuwan ya, ahli tambang, apa bisa pakai pasal 20 ya, selama negara berharap bahwa kamu ada kepentingan nasionalnya, kamu bisa loh gitu. Untuk negara. Kontribusi untuk Indonesia gitu bisa ya. Itu teman-teman clear ya. Tentang garis keturunan, leluhur apa itu mah bukan dari hukum nasional, itu mah dari FIFA-nya gitu. Jadi seperti itu. Makanya kenapa sih Tom Hay, Urat Mangun walaupun membelanya ke Persib ya, yang saya dukung sebetulnya ya, dari hati kecil saya tuh setiap kali ada pemain asing yang setiap kali ada diaspora naturalisasi memperkuat Persib, sebetulnya saya tuh ini betul-betul selektif banget gitu, terus gini tapi ya udahlah, udah terjadi kan. Lagian banyak yang bilang kan kepentingan nasionalnya terpenuhi. Karena mereka tuh memperkuat timnas kan, Eliano timnas, Urat Mangun timnas, Hay timnas, ya itu betul. Makanya di zamannya Erick Thohir ini syarat-syarat kepentingan negara itu terpenuhi sebetulnya. Sudah, jadi secara hukum tidak ada yang dilanggar. Cuma kan kita kan berharap perform mereka, keistimewaan mereka sebagai orang-orang yang bisa main di sebelumnya merumput di Eropa. Nah itu kan terjaga sebetulnya. Tapi kan ada yang beralasan, daripada nggak main di Eropa juga. Iya, kalau dalam keadaan kayak gitu ya udah mendingan di Indonesia aja lah gitu. Karena netizen itu terus punya jawaban. Ini bukan podcast pertama ya yang ngomong gitu ya. Betul. Ntar kalau kita ngomongin kayak begini mendingan di luar daripada nggak main ya. Kalau kita kan berharapnya kan main di luar, menit bermain juga dapat gitu. Tapi kalau ditodong mendingan main tapi di Indonesia, atau di luar negeri nggak main-main ya mendingan di Indonesia main. Ya, ini kan sebenarnya kemarin kita juga sempat ngobrol sama kalau nggak salah Bung Ahay di sini, bagaimana sebenarnya nantinya misalnya kayak katakanlah Tom Hay sebenarnya bisa menjaga kondisi fisiknya dengan menjadi andalan ketika Indonesia, karena Indonesia punya target kan sekarang 2030 sudah dinaturalisasi Tom Hay yang memang memiliki kemampuan di atas rata-rata lah, sebagai di atas rata-rata gelandang yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana dia bisa menjaganya, kan ini yang dibutuhkan karena nggak mudah bagi pemain di atas 30 tahun untuk menjaga kondisi fisik, bisa bermain panjang ya. Intinya Tom Hay nggak akan lah. Nah, sekarang aja kan Ajax saja yang ibaratnya kan ditawarin Tom Hay nggak akan diambil tuh ya. Nah, ini Tom Hay di usia segini ya. 33 ya Kang. Tapi apakah di Indonesia bisa? Kita lihat Christian Gonzalez. Cat kayak Mbak Gams ya. Betul. Umur mereka 40 masih bisa juga jebol gawang kiper-kiper Indonesia. Berarti kan level kompetitif kita memang masih di bawah. Ini jangan disangkal karena nanti saya suka marah-marah nih. Jangan ngeremehin Liga Indonesia. Enggak, ini jangan disangkal. Kita kan punya peringkat yang resmi ya. Peringkat Liga itu Vietnam, Thailand itu masih di atas kita gitu. Jadi dengan level kompetitif yang katakanlah semakin bagus, semakin semarak. Iya, ya Liga Indonesia semakin bagus, semakin semarak, semakin bernilai value-nya iya. Tapi kan ya maksudnya kompetitif liganya masih di bawah. Ini terbukti dengan pemain-pemain yang di atas 35 aja masih bermain, kemarin masih cetak gol juga, masih kepake gitu. Iya. Ya makanya untuk Tom Hay apakah bisa?
kalau takarannya Liga Indonesia ya masih bisa. Mark Klok aja masih bisa gitu loh. Iya. Misalkan dia masih bisa main bagus gitu. Gitu. Terus cara menjaga ini pengalaman ya. Iya, Kang. Pengalaman. Dari mulai yang simple aja makanan. Iya, betul. Makanan. Dulu pernah dengar BK Menga kan? Pernah. BK Menga itu dia setiap waktu saya masih aktif jadi wartawan, saya kan ngelihat menu dia. Dia tuh bilang, saya sebagai sepak bola profesional, kok saya nggak bisa makan untuk kenyang, makan enak nggak bisa. Saya menakar kebutuhan saya. Ya jadi protein, kalori dia takar itu. Dan ternyata yang dia bilang itu bahwa cara makan ini bisa memperpanjang karir saya gitu ya. Nah, tapi kan kalau pemain kita makan pecel lele Indomie gitu ya, itu kan ngaruh ya. Makan untuk kenyang ya. Iya, makan untuk kenyang. Kalau supporter sepak bola makan untuk kenyang ya nggak apa-apa. Kalau atlet profesional makan untuk kenyang tanpa menghitung kebutuhan kalori kayaknya itu juga akan berpengaruh sama ini sama usia karir dia lah. Ya, Nah, makanya Tom Hey saya pikir Tom Hey, wah kalau di Belanda memang makan sembarangan saya bisa pendek karir, tapi kalau di sini kayaknya makan enak juga oke-oke aja lah. Masih bagus saya main. Mungkin gitu mikirnya mungkin ya. Kita sih berharapnya ya tadi saya bilang kan, misalnya Tom Hai bisa cukup panjang lah karirnya walaupun hanya di Indonesia di timnasnya terutama ya. Saya yakin gini, kalau misalkan di klub-klub yang besar lah ya, kayak Persib kan maksudnya seugal-ugalannya Persib kan pasti terjaga lah, punya dokter gizi mungkin itu fitnessnya juga diperhatikan ya. Kebugaran saya yakin sih masih bisa. Tapi jangan lupakan juga ada juga pemain-pemain hasil naturalisasi ya yang cuma main di turnamen jangka pendek. Udah gitu kalau kita lihat dia udah di Belanda terus tuh. Badannya udah gendut-gendut, udah gemuk gitu ya. Ini bukan body shaming maksudnya ya. Postur memang besar gitu kan, nggak pernah latihan lagi, kerjaan juga mungkin nggak berhubungan dengan sepak bola apa gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan levelnya Tom Hey bisa dijaga di klub sebesar Persib, tetap bagus ya. Tetap perform ya nggak. Kang, tadi Akang udah menyinggung soal pembinaan sebenarnya, udah menyinggung, kita udah ngobrol soal pembinaan. Masuk ke tahun 2023 dari acara TV, Kang Eko sebenarnya ngobrol langsung dengan Pak Erick Thohir kan menyiapkan pertanyaan. Iya. Di situ ada bicara soal pembinaan jangka panjang tentang sepak bola di sana, Kang Eko menyinggung ya. Tapi sekarang setelah 3 tahun berjalan kepengurusan ini, bagaimana Kang Eko ngelihat evaluasinya, Kang? Gini ya. Saya tahu nih, kondisi juga aneh. Kadang-kadang kalau lihat medsos sekarang kayaknya Pak Erick Thohir itu jadi sasaran target terus ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ini organik atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa di kepemimpinan Pak Erick Thohir ini ada sesuatu perubahan, itu nggak bisa kita hindari, memang iya terjadi ya. Pak Erick Thohir ini hal yang unik loh. Di sebelum-sebelumnya itu kan kita sering kali melihat sepak bola dalam artian suatu komunitas ya, dengan otoritasnya, keistimewaan itu sama pemerintah kan berhadapan-hadapan ya. Dulu waktu zamannya Pak Imam Nahrawi pernah tuh dibekukan apa gitu ya. Federasi ya. Nah, zamannya Pak Erick ini kan sebetulnya kan dia menteri ya. Sekarang Menpora lagi kok. Menpora merangkap atau PSSI. Ibaratnya kan selaras nih. Sama apa? Dua pekerjaan. Dua jabatan yang bisa. Jabatan antara negara, ibaratnya negara dan sepak bola ya. FIFA selaras nih. Nah, ini juga berimplikasi positif kalau kata saya. Sarana ya. Jadi gini, seistimewa-istimewanya komunitas sepak bola, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau ngomongin tentang infrastruktur. Ya, makanya di sepak bola itu ada filosofi tidak ada sepak bola tanpa izin negara. Karena walaupun sepak bola ini miliknya FIFA, terintegrasi sama sistem hukum FIFA dan lain sebagainya, tetap kalau lapangan mainnya di atas tanah. Yang punya negara. Nah, makanya pembangunan pemusatan latihan di KN kan? Tempat training center. Luasnya sangat besar, FIFA juga mengakui. Itu saya pikir kalau bukan Erick Thohir nggak akan terjadi ya. Itu yang pertama. Terus tentang wasit ya. Wasit, VAR ya. Ya terlepas dari hasilnya juga kita masih lihat nggak mungkin sempurna ya. Saya pikir itu perubahan yang signifikan. Terus sepak bola putri jangan lupakan, saya ingat tuh yang tahun 2023 itu saya bahas sepak bola putri dan berjalan ya. Walaupun mungkin nggak dikerjakan secara langsung, ini kan yang ngerjain kan malah Pak Teddy ya. Pak Teddy Cahyono ya, yang ekspersif kan dengan apa? Ada sponsornya itu, ya sponsor. Nah itulah ya. Itu kan jadiin juga, jadi apa? Jadi dinamika yang menarik juga, sepak bola putri kan menggeliat lagi ya. Itu saya pikir. Terus nah masalahnya itu
tentang pembinaan tetap saya pikir harus jadi perhatian nih Pak Erik ya. Jadi saya pikir legacy yang paling penting dari Pak Erik ini adalah bagaimana meneruskan suatu sistem ya. Jadi gini, kita harus mengakui nih, sepak bola kita domestik dapat sponsor kemarin ya, salah satu BUMN, lanjut nggak nih? Lanjut kayaknya ya. Itu kan karena figur Pak Erik atau ya figur. Jadi bukan karena karena sepak bola menarik PT dan operatornya sudah sangat pintar marketing, makanya kita enggak, itu harus diakui itu karena faktor Pak Erick Thohir, Menteri BUMN saat gitu itu. ya. Jadi jangan kegeeran nih teman-teman di mana di ya operator gitu. Kami dapat sponsor kakap yang ini, enggak, ya itu faktor Pak Erick Thohir ya. Ketua PSSI terus Menteri BUMN. Nah, organisasi itu ya Kang ya, kalau misalkan dia belum punya sistem yang bagus, itu bakalan ketolong dengan adanya figur. Iya. Ya, figur kan. Nah, sekarang ini figurnya Pak Erik berpengaruh. Nah, tapi kan kita berharap kan akan ada sistem yang bisa dilanjutkan oleh siapapun. Iya. Sistem yang bagus itu adalah tidak melihat orangnya. Ya, siapapun tetap bisa berjalan gitu. Nah, Pak Erik ini kan nggak selamanya di PSSI ya. Betul. Pasti ada masanya, ada waktunya. Bagaimana sebetulnya legacy Pak Erik itu adalah membuat suatu sistem ya, terutama di sektor pembinaan nih. Pembinaan. Karena kan yang harus kita pikirkan itu kan 10-15 tahun lagi gitu ya. Itu yang paling penting. Dan jangan lupa juga nih, baru di zamannya Pak Erik ini kan ada blueprint ya, walaupun dikritik habis-habisan tuh blueprint sepak bola kita ya. Itu yang Garuda mendunia ya, Garuda apa Kang? Nah, iya, yang 2045 kan ya? Saya sudah tahu apapun hasilnya mau bagus mau nggak pasti dikritik ya. Karena jago-jago di kita tuh komentator kan, pengamat apa ya, pandit-pandit jagoan pasti mengkritik. Tapi setidaknya kan baru di zaman Erick Thohir ini kita punya blueprint ya. Ke depan mau kayak gimana, ini caranya. Terus kita akan menuai di tahun keberapa, apa ini kan baru sekarang. Itu saya pikir terlepas dari segala kekurangan dan belum menuai ya, saya pikir signifikan itu ada lah hasilnya Pak Erik. Tapi kalau dari blueprint itu maksudnya kan sebenarnya yang sebenarnya publik sepak bola mempertanyakan ini kan roadmap-nya Kang. Maksudnya ketika blueprint itu isinya target, tapi bagaimana sebenarnya cara kita mencapai target itu? PR-nya gitu ya. Saya masih ingat nih. Ini nggak tahu teman-teman masih ingat nggak ya? Kalau misalkan boleh ditanya orang atau ketua umum PSSI yang retorikanya paling bagus ngomongin sepak bola, siapa coba? Nurdin Halid. Pak Nurdin Halid, saya masih ingat dulu bicara tentang sepak bola itu di Bandung loh, di belakang BIPT dulu ada hotel apa ya? Hotel Hyatt. Sekarang berubah jadi apa? Karya Duta apa ya? Oh iya. Ada tuh PSSI di situ, Pak Nurdin bicara, itu sangat ya. Enggak, ini kita ngomongin, ini sekarang netizen suka komen lagi nih. Ini kan saya ngomong retorika ya. Cara pengetahuan, cara memaparkan itu Pak Nurdin tuh salah satu yang terbagus ya, terbaik. Karena dia tuh tahu nih, dalam jangka waktu berapa ini akan menuai hasil, menuai hasil bisa dengan yang ini. Jadi sistematis. Ya. Sistematis dan kelihatan kalau di politik itu ada tipikal orang yang sangat organisatoris gitu ya. Nah, ini Pak Nurdin tuh retorikanya bagus gitu ya. Pak Nurdin sama Pak Joko Driono sebetulnya ya. Pak Jodri. Kita lagi-lagi nih ya, suka ada yang komen aneh-aneh di kolom komen. Saya nggak ngomongin masalah personal, citra apa enggak, ini kenyataan bahwa sepak bola itu ada teori, ada implementasi dan hasilnya ya. Nah, kita nggak tahu nih ini dalam tataran mana nih Pak Erik ini bisa teruji. Karena kan kalau misalkan ada orang nih retorika bagus ya, dan kita akan menuai hasilnya 50 tahun kemudian, nggak bisa kita tagih, orangnya udah meninggal mungkin. Kalau nggak udah jadi kakek-kakek di mana gitu. Iya, kayak Jepang nih. Jepang kan punya roadmap 100 tahun ya? Iya, 100 tahun. 100 tahun kan? Iya. Dan mereka tuh nggak bicara hal instan. Iya. Selalu ada fase tahap gitu. Makanya itu sebetulnya bisa jadi cara untuk berlindung kan, kan masih lama gitu. Kita harus dibuat gitu. Berarti politiknya ketika memang membuat satu target itu ya Kang ya? Iya memang, karena ini yang paling simpel. Kita jangan ngomongin ke dunia deh. Iya. Kita tuh ada regional, ada kontinental, baru dunia ya. Betul. Kalau kita mau bagus di level Asia, ya kita harus bosan dulu juara terus di ASEAN gitu loh. Ya. Terus kalau kita mau ke dunia, ya kita harus udah teruji dulu di Asia, juara terus berapa kali. Nah ini belum apa-apa, juara di ASEAN aja kadang-kadang suka nggak sesuai rencana gitu ya. Udah ngomongin Piala Dunia, gimana tuh? Iya makanya butuh akselerasi kan. Betul. Tapi kan ternyata gagal juga kita Piala Dunia ya. Pakai akselerasi yang total lah. Yang
Shortcutnya ya. Shortcutnya kan udah habis-habisan tetap gagal juga, makanya paling gampang itu kalau kita mau di level dunia, berarti kita harus terbiasa juara di Asia. Kalau mau di Asia, berarti kita harus terbiasa juara di ASEAN. Udah sesimpel itu sebetulnya kalau teori ya. Iya. Tapi Kang, berarti Kang kalau dari tadi Kang akan bilang terkait Pak Ete ya, pengurusannya sejak 2023, artinya sudah ada perbaikan di sepak bola kita ya. Iya, signifikan kalau kata saya. Jadi gini, perubahan itu ada ya, ada terasa, tapi belum juga bisa disebut sebagai transformasi yang sangat fundamental ya. Karena saya itu berpendapat kalau transformasi fundamental itu kita ada sistem gitu. Salah satu sistem yang paling bisa jadi indikator adalah sistem pembinaan. Bisa nggak kita nanti melahirkan pemain-pemain berbakat ya, yang bagus gitu, dan kepake tentu saja ya. Karena ada pemain berbakat bagus, tapi karena pembinaannya salah ya, jadi nggak kepake tuh banyak tuh yang karirnya mati duluan ya. Nah kita harus punya tuh. Tadi yang saya bilang pathway itu kan jenjang karir tuh ya. Makanya saya bilang kita tuh sering loh di level junior tuh bagus-bagus, tapi rontok ketika mau ke senior. Nah dibuat sistemnya ya, bagaimana si pesepak bola ini punya jenjang karir yang pas gitu, sampai dia dapat menit bermainnya cukup di level senior, udah gitu nanti bisa berperan di klub seniornya sampai ke timnas. Jadi jenjang karir kayak gitu kan Jepang itu melakukan itu. Jepang itu mungkin salah satu yang akan bilang tadi terkait dengan misalnya kayak yang kita contohnya yang paling nyata kan pemain U19 yang juara AFF 2000 juara yang Piala Asia ya, yang U19 kan yang zaman eranya Evan Dimas kan. Itu kan sampai sekarang pun udah nggak ada lagi bersisa pemainnya siapa. Iya, nah makanya gini nih, lagi-lagi ke Jepang, habis apa sih yang bisa kita contoh selain Jepang sekarang ya? Yang masa kita mau nyontoh apa? Spanyol, Jerman, Jepang ini gini. Jepang ini kan J-League-nya kan salah satu liga terbaik dunia. Betul. J-League ya. Tapi ternyata ada kesepakatan. Kesepakatannya apa tuh dari pelatih, dari federasi juga ya. Bahwa mereka yang bermain untuk timnas Jepang adalah mereka yang bermain di Liga Eropa gitu. Dalam artian kalau kamu masih main di J-League, padahal J-League-nya itu liga terbaik di dunia, salah satu terbaiknya, ternyata nggak punya kesempatan untuk bermain ke timnas. Walaupun sekarang mungkin udah dikendorkan ya. Jadi kalau misalkan ada pemain J-League bagus banget ya, tetap bisa main buat timnas. Tapi kalau kemarin-kemarin kan enggak. Jadi kalau Anda ingin bermain untuk timnas Jepang, Anda mainnya ya di Jerman, Italia, Spanyol, Inggris gitu. Jadi kalau misalkan masih main di J-League, tapi kan itu dapat dukungan juga Kang dengan apa kerjasama yang dilakukan oleh Federasi JFA sendiri kan sebenarnya. Iya betul. Jadi makanya kemauan pelatih timnas itu disupport juga sama federasinya. Yeah. Nah makanya Anda bayangkan J-League aja salah satu liga terbaik dunia, ternyata jangan pemain timnas Jepang jangan main di situ kata si pelatihnya kan. Itu kan luar biasa mindsetnya ya. Jadi ketika itu kayaknya kejauhan ya kayaknya. Ya artinya harus ada ya selain memang ada prestasi tadi ada perbaikan di beberapa, tapi ada hal fundamental yang menurut Akang harus dibenahi juga ya. Dan jangan lupakan loh kalau misalkan kita lihat ya rekam jejak ketua umum PSSI yang paling dekat dan bersinggungan dengan sepak bola tuh Erick Thohir. Iya. Ya, Erick Thohir dari mulai pengalaman dia pernah punya Inter Milan, terus media olahraga, terus Erick Thohir. Oke. Tapi Kang selanjutnya Kang apa namanya terkait dengan juga kegagalan, sebenarnya balik sedikit menyinggung kegagalan timnas di AFF kemarin. Ini murni kesalahan taktikal di lapangan atau memang ada faktor dari X yang lain sebenarnya yang membuat ini jadi gagal? Ini banyak faktor sih Mas. Ini harus dijawab aman, jawab bijak ya. Jadi ini nggak bisa ketika kita ada kegagalan itu langsung dicap, wah sistemnya salah semua gitu ya. Sistem pembinaan atau sistem sepak bola menuju. Jadi gini, tim senior itu kan ini ya hasil ya. Senior itu hasil, kompetisi itu adalah prosesnya di kompetisi ya. Sedangkan di pembinaan itu kan adalah tempat produksinya ya. Jadi kita tuh sebetulnya jangan ngomongin hasilnya dulu nih. Enggak. Kita ngomongin di pembinaan dulu nih. Kalau misalkan saya tuh selalu ngomong jadi gini, shortcut, upaya-upaya ya, naturalisasi dan lain sebagainya itu kan shortcut. Tapi kita ngomongin di pembinaan dulu kan. Pembinaannya aja saya pikir nggak ini ya, maksudnya masih jauh gitu ya. Jadi kemarin kegagalan saya nggak terlalu mikirin tuh, mikirin apa, karena yang kemarin itu mungkin karena ekspektasi aja ya. Kita kemarin udah nyaris lolos ke Piala Dunia, tiba-tiba wah di level Asianya aja masih begini gitu. Walaupun disebut Piala Ciki tapi kan tetap ngenes ya. Gitu. Jadi saya pikir sih kalau misalkan kesempatan terbaik bagi kita untuk
membenahi sepak bola ini ya di pembinaan aja, udahlah. Ya sebenarnya nggak salah juga sih ekspektasi, karena kan di era Sintayong pun sebenarnya ada prestasi ketika menembus 4 besar di level Asia. Kita berhasil di sana dengan apa namanya komposisi squad sebenarnya yang ya banyak talenta lokal juga sebenarnya yang bermain kan, tidak diisi dan sekarang sudah diisi diaspora yang banyak, terutama Tom Hain, Ragnar kan di sana. Mungkin ekspektasi masyarakat makin tinggi. Gelar juara nih ini sebenarnya Ya, kan. itu makanya sebetulnya apa ya? Jadi gini, pembinaan itu kan rantai ya, rantai. Iya. Dari mulai akademi, SSB, terus pelatih loh, pelatih spesialis usia dini itu beda loh. Ini saya mau cerita nih. Saya mau cerita hal paling simpel ya, hal paling simpel tapi ternyata menunjukkan bahwa kita ini ya parah gitu. Saya tuh pernah kan jadi penerjemah ya untuk coaching klinik. Iya. Saya nggak tahu caranya gimana, apakah lewat PSSI pusat atau gimana, tapi di Bandung itu ada klub namanya Sen Prima ya. Sen Prima ini yang punya Pak Hasan Saputra. Pak Hasan ini yang mendatangkan Kosin, pokoknya pemain-pemain Thailand buat Persib, itu beliau yang mendatangkannya, almarhum ya. Iya. Dan dia juga punya koneksi yang bagus dengan KNVB. Ya. KNVB. Saya masih ingat nama pelatihnya, Harry Singgraven. Gitu, asisten pelatihnya itu adalah keluarga Penturi. Penturi ini keluarga dari Ambon kalau nggak salah, kan banyak orang-orang Ambon, orang-orang timur yang stay di Belanda ya. Jadi ada Penturi Brothers itu jadi instrukturnya ya. Nah, mereka itu ngomong ke saya, di mana kami bisa mendapatkan bola nomor 3. Karena apa juga? Yang kita sering lihat itu, yang dipakai buat main bola, orang-orang dewasa itu, bola nomor 5. Nah, sedangkan kalau buat anak kecil, bola itu nomor 3 kan. Ini tentang akurasi yang simpel aja kan. Ingat nggak waktu PPI ngajarin passing? Jangan-jangan dari hal sepele kayak gitu, hal sepele yang nggak sepele gitu loh. Jadi ternyata kita tuh kesulitan untuk mendapatkan bola nomor 3 yang lebih kecil gitu loh. Kan gini, akurasi kan, kalau Akang dari awal langsung main yang gede, ya berarti akurasinya nggak tajam gitu ya. Tapi kalau misalkan terbiasa sama yang kecil, nanti ketika ketemu yang gede, makin jago gitu. Nah, itu dari hal simpel aja. Bola nomor 3 itu sangat langka di Indonesia tuh, terutama waktu saya pengalaman saya di Bandung ya, nggak ketemu. Bisa Dion Sidolik nggak ada, di toko-toko olahraga nggak ada. Itu baru mau mulai tuh nyari bola nomor 3. Sekarang kalau dilihat turnamen SSB juga kan pakai nomor 5. Nah, itu kan lebih parah. Makanya alasan yang paling gampang waktu dari pedagang, karena nggak laku katanya. Yang laku ya yang dipakai sama AAA, main tarkam, main bola ya nomor 5 gitu. Atau nomor 4 saya juga nggak tahu ya. Di SSB itu nggak, kalau di SSB sekarang turnamen. Kalau misalkan ada yang menjawab, misalkan di kolom komen, para pelaku, ada Kang Eko nomor, ya alhamdulillah. Cuma pengalaman saya waktu itu ada instruktur dari Belanda ya, KNVB, nyari bola nomor 3 di Bandung susahnya minta ampun. Kalau nggak salah mereka sampai harus datengin dari sana, dari Belanda. Sempat soalnya waktu ngomongin malah kehalang bea cukai apa, saya nggak ngikutin lah. Pokoknya intinya itu yang paling simpel aja. Udah gitu ada pemain salah atau apa dimarahin, si pelatihnya ngelihat ya. Jadi ini yang kamu hadapi itu anak kecil. Kalau itu kan sering ya. Jadi ada anak kecil salah, dimarahin. Jadi cara menegurnya aja nggak pakai teori psikologi. Jadi saya masih inget tuh. Jadi ada kerja sama Wolpas gitu. Si anaknya ini nggak paham. Kamu gimana? Udah tengges. Ya. Anaknya akhirnya jangan-jangan banyak bakat-bakat talenta itu malah males main bola lagi gara-gara dibentak-bentak gitu. Akhirnya ditunjukin sama si Harry Singgraven. Jadi anak ini salah lagi nih, tapi dia ngomong, good katanya, udah bagus, tapi sebetulnya kamu bisa lebih punya ruang tembak kalau begini. Terus si anaknya juga seneng katanya. Kalau kita dimarahin, anak kecil salah dimarahin. Ini kita belum keganggu sama ini orang tua yang suka nonton anaknya bertanding, ada pelatih pengen nyuruh minta main anaknya, udahlah gitu. Oke. Jadi pelatih untuk usia dini itu juga hal yang berbeda, spesialis, nggak bisa disamain sama pelatih usia remaja gitu. Terus kita belum ngomongin infrastruktur, segala macam. Jadi pembinaan kan, saya tuh termasuk orang yang mungkin kolot ya, kalau masalah sepak bola ingin bagus tetap pembinaan. Itu udah intinya dari sepak bola, pembinaan melahirkan pemain-pemain bagus yang dia punya jenjang karir sampai senior gitu. Betul. Jadi bukan naturalisasi apa itu mah shortcut gitu ya. Sepertinya sudah lama kita nggak memiliki pemain yang memang dari usia muda ya Kang ya. Pokoknya kayak yang saya ingat banget sih terakhir itu RN di baju Akang itu. Oh iya nih. Berprestasi dari kita melihat kemunculannya di Piala Tiger waktu itu masih 2004. Habis itu ya sekarang mungkin ada Rizky Ridho juga lah sekarang ya, dari usia muda. Juga ada siapa namanya Hernando sebenarnya yang
dari usia muda. Zaman tuh memang berubah ya. Saya tadi kan udah bilang di awal tentang klub internal Persib, terus punya SSB, punya apa, jadi mudah. Nah, sebetulnya ada momentum, cuma waktu itu saya bingung ya, udah ada hal yang bagus di kita. Ketika akan dikolaborasikan sama hal modern, malah yang kolot-kolot ini menentang. Jadi dulu saya pernah tahun berapa ya? Saya 2003 ya, 2003. Jadi setiap kali Persib mau nyari pemain tuh kayak ada pemain pelamar trial, itu kan caranya amatir banget ya. Jadi kayaknya semua trial dicoba apa ya, gimana tuh ya? Kayak nggak ada waktu gitu ya. Maksudnya ngabisin waktu gitu, kayak nggak ada kerjaan, ngabisin waktu gitu. Trial dicoba. Irfan Bahdiannya pernah ngalamin masa kayak gitu loh. Saya tuh itu sempat ngomong ke tim pelatih. Sebetulnya nggak harus kayak begini dong. Kan yang dibutuhkan apa? Yang kami butuhkan tuh pemain yang tingginya segini, kan butuh target man ya. Kok kami tuh butuh pemain target man gini, terus bisa heading, bisa apa? Lari cepat. Oh, lari cepat nggak usah lah, kan udah punya wingnya cepat-cepat. Berarti apa coba? Statistik. Kalau kita punya statistik yang tertib ya, tinggal udah. Jadi setiap SSB atau klub kan nyetor nih. Oh, si pemain ini keistimewaannya heading, tapi speednya rendah. Terus inisiatifnya apanya juga biasa aja, tapi dia heading. Udah, ketika misalkan Persib butuh pemain heading, udah, ntar kan tinggal dapat kan. Oh, ada di klub ini, di klub ini, di klub internal ini. Udah, jadi mengerucut gampang gitu. Kang, selanjutnya Kang, sedikit lompat juga. Kita bicara kita gagal tadi di AFF. Selanjutnya ada FIFA turnamen, ada FIFA ASEAN Cup. Yang saya nggak tahu nih turnamen sebenarnya seberapa penting ya, sebenarnya seberapa prestisnya sebenarnya, walaupun dia dengan label FIFA. Itu jadi prestis karena label FIFA. Iya. Tapi India sendiri nggak mau ikut. Sampai kalau sebelumnya itu di Indonesia sama AFF. Ya, oleh Federasi ASEAN. Karena kita udah pasti ikut ya, kita tuh gabung sama apa? Singapura sama Malaysia ya? Singapura, Malaysia, dan Bangladesh kemungkinan. Ya, tadinya saya baru mau ngomong, kita tuh harus memposisikan diri bahwa kita tuh sekarang menyesuaikan dengan Asia gitu, jangan cuma ASEAN. Tapi lanjut Bangladesh, pusing juga ya. Iya, tapi suatu saat itu kita memang harus memposisikan diri ya, kalau kita udah yakin di ASEAN, kita tuh harus memposisikan diri dengan klub kayak Jepang. Ya. Bukan klub, dengan negara kayak Jepang, Korsel. Kalau kita mau naik kelas. Iya, kalau kita mau naik kelas gitu. Tapi ya ini kan harus dicoba dulu ya. Ini kan nggak apa-apa, jadi bagus. Kita jangan melihatnya sebagai target apa ya. Nanti ekspektasinya tuh kita jadi anjlok lagi. Udah dianggap ini portofolio ya. Jadi walaupun lawannya Bangladesh tapi kan secara portofolio kan kalau yang kemarin AFF nih. Nah sekarang FIFA ya. Memang jenjangnya naik terus aja nggak. Tapi maksud akan ini akan tampil lah main-main yang diaspora kita yang levelnya grade A ya, masih memang tampil di top Eropa ya. Karena ini kan agenda FIFA ya, otomatis akan ada penyesuaian. Nah, itu bagus juga gitu. Jadi kalau misalkan kemarin ada alasan, wah si ini si itu nggak fit, nggak perform apa, nah ini kan udah sesuai nih. Jadi kita bisa menunjukkan the real timnas Indonesia kayak gini nih kalau maksimal gitu. Juara dari turnamen ini atau bagaimana untuk mengobati masalah? Jadi gini, kalau harus ngejar juara apa enggak, saya udah bilang ini jadiin aja portofolio ya. Tapi kalau misalkan nanti juara, bukan berarti kita hebat gitu loh. Ya, jadi ini nggak bisa dianggap bercanda. Tapi kalau nanti kita juara, ya nggak bisa dibilang kita hebat juga. Kalau gagal? Nah kalau gagal, malah ya berarti kita apa ya? Jadi kebayang kan, saya nggak pengen ngejelekin timnas ya. Juara aja biasa sebetulnya. Hal yang biasa, tapi kalau misalkan gagal keterlaluan gitu. Kalau gagal dengan kekuatan full. Walaupun kalau ngelihat kemarin hasilnya yang kita tersingkir itu ya. Yang di mana Kang? Yang di AFF? Iya. Yang AFF itu kita gagal. Ya dengan logika yang sama kan mereka juga bisa memuterbalikan. AFF-nya gagal apalagi yang ini gitu. Makanya jadikan aja portofolio lah. Pernah musim 2002 tahun 2006 pernah main di AFF, yang di itu sama AFC gitu kan, udah gitu. Yang FIFA ini ya. Udah kayak gitu-gitu aja lah. Jadi berat ini karena gini, yang paling seksi, paling jadi sorotan itu cuma dua ya, dari semua jenjang, dari semua hal yang harus dibenahi. Yang jadi perhatian publik itu cuma dua, tim senior sama liganya pemerintah. Selebihnya kan hanya bumbu-bumbu aja. Ya, saya berprasangka baik lah bahwa Pak Erik ini kan paham ya, itu orang-orang sepak bola ya, paham. Karena yang dua ini juga upaya Pak Erik kan jelas kelihatan nih, kayak misalkan komersialisasi aja ya. Itu kan udah kelihatan lah ratusan M, terus sokongan APBN cuma puluhan M kan, itu berarti kan sepak bola kita ini kan udah menghasilkan. Jadi memang industri sepak bola udah berjalan. Cuma masalahnya kalau kita mau naik kelas, kita bukan cuma ngomongin berapa pemasukan,
Tapi buat apa uang itu gitu loh? Misalkan buat share untuk pembinaan, share untuk infrastruktur, ya, itu harus diomongin juga. Jadi kalau kita misalkan di situ ada uang publik, itu jelas akuntabilitasnya harus jelas. Ya. Terus kalau misalkan ada uang swasta, itu tetap yang dipegang itu adalah governance performnya gitu loh. Jadi tetap harus benar gitu loh. Mau itu uang swasta bukan APBN, tetap harus benar. Kalau APBN itu harus akuntabilitas. Lalu kalau misalkan itu uang swasta ya corporate governance-nya harus benar ya. Corporate governance itu kan sebetulnya mirip sama akuntabilitas, cuma dia ya. Tapi kan memang di audit kan dia sama BPK kan? Ya itu harus makanya. Kalau nggak misalkan ada auditor independen buat yang ini tuh harus gitu. Karena itu cuma itu doang sih caranya. Cara kalau misalkan kita tahu ini uang ini dapat gede nih, terus kemana aja gitu loh, kemana aja, ngedevelop balik nggak, development di kita kayak gitu. Memang bermanfaat untuk, karena APBN itu harusnya bermanfaat untuk masyarakat ya. Oh iya. Penggunaannya. Ini saya cerita ini, enggak, ini kita jangan dulu ini deh manfaat dalam artian real yang bisa diukur, jangan transparansi aja udah, cukup transparansi dulu aja. Karena gini, tahu nggak PSSI pernah kalah di sengketa informasi, ya, maksudnya kalah itu secara substansi. Diminta dibuka ya, minta informasi. Dibuka, cuma mereka itu menang gara-gara hal prosedural. Ini nih, coba bisa di googling ya. Saya tuh jadi ingat nih, karena waktu itu ada yang konsultasi ke saya. Jadi dulu tuh PSSI dapat uang APBN kan? Iya. Diminta transparan. Nah, dinyatakan oleh Komisi Informasi itu memang harus transparan karena kan di Undang-Undang KIP ya 14/2008 kalau nggak salah ya. Memang semua badan publik, jadi PSSI memenuhi syarat sebagai badan publik yang menerima dana dari APBN. Betul. Jadi harus transparan ya. Nah mereka itu menang itu karena si pemohonnya itu melebihi batas waktu, cuma kayak gitu doang. Bukan karena substansi. Iya, substansinya gugatannya. Sebetulnya secara substansinya ya PSSI tetap harus transparan ya. Jadi kalau misalkan ada, kemarin saya sempat ngomong ke orang-orang yang ngomong, tapi kan PSSI-nya menang. Oh enggak, itu bukan menang, tapi si pemohonnya itu dinyatakan ya secara prosedur melebihi batas waktu yang ditentukan oleh undang. Iya. Tapi secara substansi, secara undang-undang PSSI tetap ya dinyatakan termasuk termasuk badan publik yang harus transparan gitu. Apalagi selain APBN ya, yang uangnya harus transparan itu adalah menerima bantuan luar negeri. Kalau FIFA diartikan dapat bantuan FIFA. FIFA. Nah, kalau bantuan FIFA diartikan bantuan luar negeri, berarti harus transparan juga loh. Menurut undang-undang keterbukaan informasi publik ya. Itulah teman-teman, kita berharap PSSI Bang tadi sebenarnya Kang Eko bilang PSSI harus transparan semua penggunaan anggarannya, baik yang diterima APBN maupun diterima dari swasta, dari asing sebenarnya di sana. Nah, yang nggak wajib transparan justru ini saya nggak tahu keadaan sekarang ya secara entitas badan hukumnya. Yang nggak wajib transparan justru adalah operator ILIK ya. PT Liga, karena itu pakai logika undang-undang persaluran terbatas. Ya, PT. Iya. Jadi kalau mau dia harus ke stakeholdernya aja gitu. Nah kalau kita kadang salah kaprah, pernah ada tuh gerakan pengen tahu uang ILIK. Ya ILIK sponsor buat apa aja, terus uang misalkan kalau ada denda buat apa aja. Oh iya ya. Ya udah PSSI harus ini harus itu. Kalau misalkan uangnya bukan dari yang tadi ya, luar negeri, APBN apa ya, itu mah. Ya karena yang tadi balik tadi karena PSSI dinyatakan sebagai badan kan sebenarnya. Nah apakah uang denda misalkan apakah masuk ke kas PSSI enggak nih? Uang denda itu kan banyak yang ingin tahu tuh uang denda buat apa aja tuh yang miliaran itu. Nah kalau misalkan bisa dibuktikan bahwa itu sumber dana yang harus transparan menurut undang-undang KIP ya itu bisa digugat untuk keterbukaan informasi. Diadukan saja tuh. Kalau ini ya ini teman-teman boboto supporternya kan suka ada yang sekaligus sebagai orang LSM silahkan kalau ada kerjaan diaduin lagi tuh dituntut lagi transparansinya ya ke Komisi Informasi Pusat ya, ini kan di pusat jadi Komisi Informasi Pusat. Oke, thank you Kang Eko untuk waktunya hari ini. Semoga yang kita obrolin tadi bermanfaat ya. Semoga teman-teman yang mendengarkannya bermanfaat. Iya. Pertama kalinya ngobrol nggak terlalu persib ya, makanya saya pakai kaos Boas ini. Kang masih merumput, nggak tahu musim depan masih main dia. Kayak masih ya. Di Persipura ya, di Liga 2 sayangnya. Oke teman-teman, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bangku Cadangan Podcast. Share-share juga ke teman-teman, keluarga, tetangga, cicit buyut terserah lah. Thank you udah nonton Bangku Cadangan Podcast, bacotan dari pinggir lapangan.
Oke. Thank you Kang Eko.